Beberapa waktu lalu, saya kembali melihat rekaman video lama tentang Raja Ampat. Video tersebut masih tersimpan di dalam media sosial saya. Di dalam video tersebut, terlihat ikan-ikan kecil menari bagai bayangan. Hari ini, saya kembali menatap video tersebut. Rasanya berubah. Keindahan itu sekarang tengah berada di dalam ancaman yang sangat besar. Ancaman yang ironisnya datang dari sesuatu yang kita sebut sebagai energi bersih. Sejak saat itu, muncul satu pertanyaan yang terus membayangi saya. Jika energi bersih harus dicapai dengan cara merusak ekosistem dunia, apakah hal itu benar-benar bisa kita sebut sebagai energi bersih? Dalam pencarian itu, saya menemukan suatu peluang besar yang ternyata sudah lama kita miliki. Peluang itu adalah garam laut Indonesia. Dan hari ini, saya akan membawa Anda untuk melihat bagaimana generasi Z membawa perubahan bagi landasan energi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para penonton yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Baginda Santana Zapasle sebagai siswa Maninsan Cendekia Bengkulu Tengah akan memaparkan sebuah inovasi yang lahir dari keresahan sekaligus harapan saya untuk masa depan energi Indonesia yang berjudul Saltech, inovasi generasi Z dalam mengubah garam laut Raja Ampat menjadi energi bersih untuk Indonesia maju. Sebelum saya menjelaskan bagaimana garam laut dapat menjadi energi bersih, mari kita renungkan sejenak bagaimana inovasi ini bisa menjadi sangat penting karena akar persoalan utamanya. Mungkin kita semuanya setuju bahwasannya Raja Ampat adalah salah satu anugerah terindah yang dimiliki oleh Indonesia. Tempat di mana 75% karang dunia tersimpan. Tempat di mana laut dan langit seakan berpadu dengan sempurna. Namun, keindahan itu tengah berada di dalam persimpangan nasib. Raja Ampat yang seharusnya menjadi wilayah konservasi justru mulai terancam oleh ekspansi industri nikel dan smelter batubara. Padahal ini semua berbasis ataupun terjadi dengan nama energi hijau. Kita memang ingin menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Tetapi kita justru menciptakan suatu kerusakan baru yang tidak bisa kita abaikan. Transisi energi yang kita lakukan pada hari ini itu belum selaras dengan prinsip keberlanjutan. Sebelum kita masuk untuk memahami inovasi dari Saltech, kita harus memahami terlebih dahulu ironi besar yang terjadi di Raja Ampat. Ironi yang menjadi titik awal mengapa inovasi ini bisa lahir dan mengapa kita harus mencari alternatif yang lebih adil, lebih berkelanjutan. Raja Ampat, yang kita kenal sebagai pusat biodiversitas dunia, menyimpan banyak sekali rumah bagi spesies unik, namun kini tengah berada di dalam ambang krisis. Karena kerusakan yang terjadi di pesisir diakibatkan oleh hilirisasi dan juga penambangan yang kian masif. Kebijakan pemerintah yang kontradiktif justru malah berfokus kepada target net zero emission 2050, yang dimana kita tidak tahu bahwasannya di sana tercipta banyak sekali karbon yang dihasilkan oleh smelter batubara. Akibatnya terjadi kerusakan baru di wilayah konservasi seperti Raja Ampat. Kita seolah menukar satu masalah dengan masalah lainnya. Kondisi ini semakin mendesak kita dikarenakan faktor perubahan iklim. Pemanasan global memberikan ancaman yang benar-benar nyata. Itu adalah bleaching dan juga kerusakan habitat yang diakibatkan oleh kenaikan suhu laut. Jika kita terus bergantung pada solusi lama yang terus merusak, maka kita akan kehilangan segalanya. Generasi Z harus hadir untuk memberikan solusi yang benar-benar peduli terhadap laut. Menjawab tantangan tersebut, hadirlah solusi Saltech, Sodium Salt Technology, yang disusun secara konsep sederhana, di mana kita menggantikan litium menjadi natrium dalam penggunaan baterai. Dan mengapa saya memilih lokasinya di Raja Ampat? Itu dikarenakan salinitas laut di Raja Ampat itu adalah 34,71 per mil, angka yang sangat ideal untuk kita lakukan proses ekstraksi natrium. Selain itu, natrium adalah unsur yang paling melimpah keenam di kerak bumi, dan itu jauh di atas litium. Sehingga kita dapat melakukan proses ekstraksi tanpa melakukan penambangan secara besar-besaran. Kita dapat menciptakan model energi bersih yang murni dari kekayaan laut Indonesia.
Secara teknis, baterai berbasis natrium jauh lebih unggul. Yang pertama, emisi yang dihasilkan 70% lebih rendah dibandingkan litium. Yang kedua, kita dapat melihat bahwasannya prosesnya dilakukan dengan sangat aman karena stabilitasnya tinggi sehingga risiko kebakaran itu sangat rendah. Dan yang terakhir, daur ulang dapat dilakukan dengan lebih baik karena tidak membutuhkan logam berat yang bisa membahayakan. Karena itu, Saltech bisa menjadi solusi potensial untuk menyimpan energi dengan skala besar. Selain unggul teknis, Saltech juga memiliki peluang yang besar bagi finansial Indonesia. Berdasarkan laporan dari International Energy Agency, biaya produksinya itu bisa 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan baterai litium. Financial Times juga memproyeksikan pasar natrium di tahun 2035 itu mencapai 946 GWh. Dan yang terpenting, ini adalah pembangunan tambak garam berskala komunitas. Ini adalah dampak dan juga wujud nyata untuk menciptakan ekonomi biru yang langsung berdampak pada masyarakat pesisir. Dewan juri yang terhormat dan para audiens yang saya banggakan, inilah jantung dari inovasi saya, yaitu dampak ekologisnya. Berdasarkan data dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat di tahun 2025 menyatakan bahwa akibat dari penambangan nasional terjadi hilangnya tutupan pohon sekitar 37.660 hektar atau setara dengan emisi karbon 28,7 juta ton. Saltech hadir untuk menghilangkan kerusakan tersebut karena teknologi ini tidak memanfaatkan tambang logam. Ekosistem di Raja Ampat tentu akan terjaga dari sedimentasi dan juga terjaga dari polusi berat. Bahkan, kita bisa memutus emisi rantai pasok hingga 57% berdasarkan riset yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2024. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tetla dan kawan-kawan di tahun 2025 menunjukkan bahwa baterai natrium bisa memutus emisi rantai produksi. Hal ini tentu akan sangat ideal ketika kita terapkan pada microgrid pesisir seperti di Raja Ampat. Visi jangka panjang penulis adalah teknologi ini kedepannya bisa kita terapkan dan juga kita integrasikan dengan teknologi laut lainnya, seperti yang dilakukan oleh Saga University di Jepang, yaitu teknologi salinity gradient. Siapakah yang akan menggerakkan inovasi ini? Jawabannya adalah generasi Z. Kita mendominasi sekitar 52% populasi aktif ataupun populasi produktif di Indonesia, menjadikan kita sebagai motor utama dalam inovasi energi baru. Dan tentunya kita memiliki peran yang sangat vital dalam inovasi ini. Yang pertama, kita menjadi pelopor riset natrium dan juga ekonomi biru. Yang kedua, kita harus aktif dalam mengadvokasi kebijakan energi baru. Dan yang terakhir, mari kita dorong sinergi riset kampus dengan masyarakat pesisir. Pada intinya, Saltech adalah inovasi yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Inovasi ini menjamin 4 hal secara esensial. Yang pertama, kita mendapatkan energi bersih tanpa harus melalui penambangan nikel. Kemudian yang kedua, kita dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir. Yang ketiga, kita juga menjamin keamanan bagi masyarakat dan juga keamanan bagi alam di Raja Ampat. Dan yang terakhir, kita bisa menciptakan fondasi energi yang mandiri, murah, dan berkelanjutan. Sebagai saran, pemerintah kita harus segera mengalihkan pendanaan riset ke baterai natrium dan energi laut. Kita juga harus melibatkan generasi muda dalam kolaborasi riset, serta memastikan pembangunan tambak garam modern, melibatkan dan juga mengintegrasikan teknologi penyimpanan energi. Ada pepatah yang mengatakan waktu terbaik untuk menanam pohon mungkin adalah 20 tahun yang lalu. Tapi waktu yang terbaik kedua, itu adalah hari ini. Pepatah tersebut mengingatkan saya bahwasannya tidak ada waktu yang benar-benar terlambat untuk memulai sesuatu. Ketika kita berbicara tentang transisi energi, tentu pernyataan itu menjadi lebih penting. Kita mungkin telah banyak melewatkan peluang besar untuk menjaga ekosistem. Kita mungkin telah melakukan kesalahan dalam melakukan pembangunan energi masa depan. Tapi ingat, hari ini, di ruangan ini, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Kita punya pilihan untuk menjaga laut kita, pilihan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menempuh jalur transisi energi yang lebih baik. Dan sebagai generasi Z, saya percaya kita bukanlah sebagai penonton, kita adalah pelaku, peneliti, dan pencipta masa depan. Jika energi bersih adalah masa depan, maka biarkan masa depan tersebut diciptakan dengan tanpa meninggalkan luka pada alam kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.